Udah nyobain mobil ini enak banget Destinator. Betul. Dan sekarang kita coba lagi bejek. Oke. Keren banget. Nih, program Gias kan lagi berjalan nih. Ya, betul. Ada yang spesial nggak sih di event momen Gias ini, Mbak Riri? Jadi teman-teman GOC nggak perlu khawatir. Karena kan kebanyakan ada customer tuh yang bagaimana SPK di dealer dengan di Gias, apakah ada bedanya? Sebenarnya nggak, sama aja. Jadi kalau teman-teman mau coba SPK di dealer Rere, itu nanti tetap akan Rere bawa program ke Gias. Dan itu ada penambahan voucher aja sih. Voucher aja sebesar 2 juta rupiah. Oh gitu? Iya. Jadi misalkan nih, DST Concept launching di Filipina pada tahun 2024. Namun, Indonesia beruntung karena Mitsubishi World Premiere-nya untuk DST Concept ada di Indonesia. Dan sekarang versi produksi massalnya bernama Mitsubishi Destinator. Kali ini gue bakal review barang dengan sales konsultan resminya dari Mitsubishi Srikandi Cikupa. Selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan oke, kita mulai dari tampilan depannya, Destinator. Kita lihat dari kamera, mungkin lihat dari samping juga kelihatan. Ini mobil 7-seater, ada di atasnya expander cross, tapi masih di bawahnya Pajero. Kalau kita lihat ya, dari range harga, terus dari spesifikasi, kayaknya Innova, baik Ribbon ataupun Zenic, jadi waspada karena kehadirannya mobil ini. Dan kita lihat dari tampilan depan. Tampilan depan mungkin teman-teman banyak yang mikir, oh ini mah pakai platformnya X-Force terus dipanjangin. No, bukan. Mitsubishi udah konfirmasi itu bahwa ini adalah platform baru dari sebuah Destinator. Kita lihat emang sebenarnya kalau dari lampunya, perlampuannya ya sekilas mirip sama X-Force. Tapi ada yang beda teman-teman, karena di sini lampunya sudah sama full LED. Cuma yang beda adalah lampu utamanya, kalau yang di X-Force itu horizontal, kalau yang di Destinator itu dia vertikal, ditumpuk atas dan bawah. Kalau yang X-Force itu dia horizontal, samping-sampingan ya, baik lampu utamanya dan lampu jauhnya. Dan lampu DRL-nya emang agak mirip karena pakai T-shape. Cuman tetap agak berbeda. Kalau yang X-Force itu agak sedikit miring. Kalau Destinator bener-bener yang lurus kayak gini. Dan terus grillnya juga ini baru juga dari Destinator. Tampilan grillnya walaupun dia pakai sama Dynamic Seal dari Mitsubishi, cuman di sini di atasnya itu handycom ala-ala 3D. Kalau kita lihat kayak ya gitu, keren banget. Terus juga ada logo Mitsubishi yang berwarna chrome di tengah di sini. Terus ke bawahnya ada grill radiator, dilengkapi juga dengan radar untuk Destinator ini teman-teman. Jadi ini udah ada adaptive cruise control ya. Kebetulan ini kita lagi review yang tipe Ultimate. Jadi kalau Destinator itu ada 4 tipe, ada GLS, ada Exit, ada Ultimate, dan ada Ultimate Premium. Dan ini kebetulan yang Ultimate. Fog lampnya kalian bisa lihat, ini udah full LED, terus juga di sini di bumper depannya ini berwarna abu-abu, glossy. Ke bawahnya lagi ini ada horizontal grill radiator. Terus kita lihat ke bagian samping dari Destinator. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian samping dari Destinator. Kita lihat dari velgnya dulu ya. Velgnya pakai ring 18 dengan profil ban itu di 225/55. Dan dia warnanya itu two tone color, udah dilengkapi dengan disc brake juga.
Terus untuk suspensinya dia menggunakan McPherson Strut. Nah, karena ini pertama kali keluar ya, mungkin banyak kalian juga yang berpikir bahwa ini adalah pesaing utama dari sebuah Zenix. Kalau Zenix atau Ribbon atau Innova lah, itu adalah sebuah MPV medium. Ini tuh lebih ke ya SUV ya. Kalian bisa lihat udah ada over fender dari depan sampai ke belakang yang menjadi sebuah ciri khas sebuah SUV, ditambah juga ada roof rail di sini. Dan roof railnya dia bukan roof rail pajangan aja, bukan plastik ya, tapi dia metal, artinya ini bisa kalian pasangin roof rack lah, atau nanti roof box bisa dipasangin. Kita bisa lihat spionnya. Spionnya ini kalau kita tutup, dia akan ikut menutup juga. Kalau kita kunci, dia akan ikut menutup juga untuk spionnya. Dia udah dilengkapi dengan kamera 360, warnanya bukan chrome tapi warna body. Nah, di sini juga udah smart entry ya teman-teman, udah keyless. Jadi kalian untuk keluar masuk udah nggak perlu ngeluarin lagi kuncinya untuk kalian pencet tombolnya, tapi dengan hanya dari tombol di sebelah pintu aja. Nah, terus kalau kita lihat ini ada aksen chrome di pilar B-nya, tapi dia nggak mengelilingi ya, aksen chrome-nya itu nggak keliling di panel B-nya. Jadi yang atasnya ini di pilar B-nya sini dia masih warna black dove seperti ini. Terus ke belakang lagi, ini di belakang di pintu baris kedua ya. Ini dia ada black glossy-nya teman-teman di sininya nih. Nah, terus ditambah ada aksen glossy yang garis-garis jadi nambah kayak lampu DRL-nya ya, modelnya garis-garis gitu. Jadi kesannya lebih sporty. Nah, di bagian tengahnya nih, ini ada cladding warna dove tadi ya, ditambahin lagi aksen warna abu-abu metal begitu. Terus ke bagian belakang sama-sama dilengkapi disc brake. Jadi depan belakang udah disc brake teman-teman. Yang belakang suspensinya menggunakan X-shape torsion beam. Dan yang keren, ini jarang ya, banyak juga sih ya mobil yang di balik cover mobilnya ini, di balik cover bannya ini udah dilengkapi, udah dipasangin karpet gini ya. Jadi menambah, paling nggak meminimalisir road noise lah dari ban. Karena ini penting juga nih, nggak seberapa tapi ini penting juga dari karpet. Jadi lumayan meredam kebisingan roda saat mengaspal di jalanan. Dan sekarang kita lihat ke bagian belakang dari Mitsubishi Destinator. Yuk. Dan oke, ini tampilan dari belakang dari Mitsubishi Destinator. Kita lihat dari atas dulu ya teman-teman, udah dilengkapi dengan shark fin antena, terus juga ada spoilernya, terus juga ada high mount stop lamp LED, dan ini jelas kacanya udah dilengkapi defogger dan ada wipernya. Terus ini ada emblem dari sebuah Mitsubishi. Dan ini ada tulisan Destinator, emblem Destinatornya. Dan ini kalau yang ada emblem Destinator ternyata hanya ada di varian atau tipe Ultimate aja teman-teman. Jadi yang Ultimate dan Ultimate yang Premium itu ada logo Destinatornya atau ada emblem Destinator yang cukup besar, serta ada Ultimate-nya kecil di samping kanan. Nah, kalau yang di tipe bawahnya itu yang di Exit ataupun di GLS, dia nggak ada tulisan Destinator di sini, tapi ada di sebelah sini kecil. Nah, untuk lampunya dia udah full LED, lampu remnya udah LED, lampu malamnya udah LED, lampu mundur bahkan lampu sennya full sudah LED. Terus kalau kita lihat juga ada 4 titik sensor di Mitsubishi Destinator ini, dan ini juga ada kamera mundurnya juga serta kamera 360-nya. Terus ini diffusernya dia kalau begini ya kelihatan kayak pijakan ketika mau masuk ke dalam, tapi ini bukan lo harus pijak, karena kalau dipijak ini pasti rontok semua. Sini ada lampu reflektornya, ke bawah knalpotnya ada ngumpet di kolong bagian kanan. Terus ban serepnya ini juga di bawah ya, di bawah banget teman-teman. Nanti kameramen boleh kasih lihat nih, iya di bawah, dan dia nggak seukuran velg bawaannya, tapi temporary aja. Tapi yang paling penting sekarang ya, di era mobil-mobil baru sekarang itu pada nggak ada ban serepnya. Mitsubishi Destinator masih ada ban serep walaupun temporary. Dan sekarang kita lanjut ke interior dari Mitsubishi Destinator. Dan oke, kali ini gue ditemani dengan salah satu sales konsulen resmi dari Mitsubishi Sri Kandi Cikupa. Halo Mbak Rere, apa kabar? Halo Mas Coki, kabar baik. Sehat? Sehat. Wow, ini dia teman-teman. Jadi sales resmi dari Mitsubishi Sri Kandi Cikupa ya Mbak Rere ya? Iya betul Mas Coki. Nah Mbak Rere, ya. Kalau teman-teman pengen kontak Mbak Rere, nomor teleponnya di berapa Mbak Rere? Di 0812 11993 930.
kita cantumin nomor telepon Mbak Rere di sebelah bawah kanan sini, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Tuh. Mbak Rere, ya, Mas Coki. Alamat dealer sendiri di mana sih? Ketik aja di Google Map. Boleh nanti teman-teman GOC searching di Mitsubishi Srikandi Citra Raya, itu pasti langsung keluar di sini. Dan yang paling penting nanti kalian ketemunya harus sama Mbak Rere ya. Betul sekali, sama Rere. Sama Mbak Rere. Karena apa? Berarti karena unit test drive ini udah tersedia. Tersedia. Destinator ini. Destinator tersedia. Bagi teman-teman yang mau coba test drive boleh datang langsung ke showroom. Wow. Berarti ini saya first nih ya test drive. First banget Mas boleh. Coki. Boleh banget. Berarti kita langsung aja teman-teman kita cobain gimana rasanya Destinator. Gue juga cukup penasaran banget. Dan ini kita sambil ini ya lihat. Jadi tampilan layoutnya ini bener-bener apa ya? Agak mirip sama apa tuh Mas Coki? X-Force. Betul sih? Cuman ini X-Force tapi yang diperpanjang. Lebih banyak lagi fiturnya. Lebih lengkap semuanya. Lebih oke sih. Dan yang jelas sih kalau secara platform emang kan Mitsubishi sudah konfirmasi ya Mbak Rere bahwa ini platformnya itu berbeda dengan X-Force. Betul. Ini jadi punya plafon sendiri untuk Destinator ini teman-teman. Dan kita lihat ini juga udah ada kamera 360-nya ya Mbak Rere. Ada Mas Coki kamera 360 dari samping full, dia full atas. Jadi ini emang bawaannya ini udah salah satu fitur dari Mitsubishi Destinator. Betul. Jadi kita jadi kayak ini nih. Kemarin kan ini Destinator itu yang waktu di Mystery Box itu ya Mbak Rere? Betul, ya Mystery Box. Di Mystery Box. Kita kan dibuat bertanya-tanya ya Mas, betul. Aduh ada gebrakan apa ya Mitsubishi. Betul. Nah ternyata ini lahir nih. Dan ternyata ini lahir Destinator. Kalau waktu pertama launching itu, waktu Mystery Box itu kan DST ya. Waktu itu Mitsubishi DST ya. Dan sekarang akhirnya jadi Destinator. Kita pamit dulu sama Bapak Security. Bapak Security, boleh. Siapa ya? Oh sebentar lagi diambil dulu. Ya? Dan sekarang kita langsung cobain aja Mitsubishi Destinator. Kita ke kiri aja. Boleh. Dan ini apa namanya? Kita mulai dari tampilan door trim. Ini door trimnya bener-bener juga udah mewah ya Mbak ya. Di atasnya ini hard plastik, terus di bawahnya teman-teman udah ada dilapisi kulit dan ada stitchingnya juga, stitching putih. Dan untuk sandaran tangannya teman-teman ini udah dilapisi juga dengan kulit juga. Dan ini sebenarnya ini tipe apa sih Mbak untuk test drive ini? Kebetulan ini kita lagi mengendarai di unit test drive di Ultimate Mas Coki. Ultimate. Iya. Dan Ultimate itu dia ada juga varian yang sebenarnya yang top premiumnya aja. Jadi ini teman-teman kalau yang sebelumnya tuh X-Force kalian banyak kebuli karena nggak ada sunroofnya. Betul. Nah, ini udah ada ya Mbak ya? Sudah ada sunroof. Panoramic sunroof Mas Coki. Panoramic sunroof bukan hanya sunroof. Dan ini kita langsung cek aja bukaannya sejauh apa atau sebesar apa kaca pembukaannya. Sampai pengemudi ya Mas Coki. Sampai bagian belakang, penumpang bagian belakang. Dan ini cukup gede juga loh. Iya, buat say hello, buat pas pampers. Ya. Wow. Jadi sekarang Destinator tipe Ultimate bukan yang top pun dia udah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Nah Mbak boleh dong Mbak info ke teman-teman untuk Destinator tuh ada berapa tipe dan harga on roadnya di berapa? Kita ada 4 tipe. Tapi kebetulan lagi memboomingnya ini 3 tipe dulu aja. Yang pertama yang GLS Mas Coki, yang kedua yang Exit, yang ketiga Ultimate. Jadi ada GLS, Exit, lalu Ultimate. Nah, terus untuk harga on roadnya di berapa Mbak Rere? Kalau di Ultimate itu di 465 Mas Coki. 465 juta yang Ultimate. Artinya ini yang lagi kita cobain. Ya ini. Ini 465 juta. Kalau yang premium itu ada berapa sih harganya? Premium. Ini tambah 30 juta ya? Iya, premium tambah 30 juta dengan fitur tambahan. Jadi untuk yang premium teman-teman itu nambah 30 juta. Berarti dari 465 juta cuman 495 juta. Itu beda fitur dengan premium yang sekarang lagi kita coba. Itu ada bedanya apa Mbak? Yang Ultimate ini sama yang Ultimate Premium top. Ya. Bedanya di power back door. Soundnya sudah Yamaha. Soundnya pakai Yamaha ya. Kalau yang top ya. Bedanya apa lagi? Sama electric seat ya? Electric seat. Kalau yang Ultimate kan dia bawaan
Ya, jadi dia masih manual teman-teman untuk apa namanya adjust kursinya. Itu masih manual, tapi kalau kalian pengen elektrik itu ada di tipe premium. Dan premium selain beda joknya ini yang udah elektrik, itu dia bedanya lagi tadi berarti ada Yamaha untuk soundnya. Betul. Terus dia udah power tailgate atau power back door untuk pintu bagasinya ya Mbak. Pintu bagasi. Nah, sekarang kita cobain lagi. Ini MID-nya itu super gede teman-teman, dan dia udah full digital. Gede banget ya Mbak Rere. Jadi ini nyaman banget. Udah digital. Terus head unitnya ya emang sih terasa mirip sama X-Force. Karena dia untuk cover head unitnya juga kayak nyambung sampai ke MID-nya. Nah terus AC-nya teman-teman, AC-nya ini udah dual zone ya Mbak Rere. Dual zone, kita ada pengaturan juga. Udah dual zone. Ya, betul. Terus dia bisa ada memori AC-nya. Ada. Bener ya? Jadi ini bisa kita atur teman-teman. Misalkan nih sekarang suhu saya yang di sebelah kanan itu kita coba 18. Ini 18 derajat, di Mbak Rere 20 derajat. Kalau kita pengen atur atau kita save, ini tinggal pencet ini aja ya. Memori. Nah, ini nanti ketika kalian masuk mobil akan suhunya itu akan sesuai default ini ya Mbak ya, yang terekam sama mobilnya. Keren ya? Keren banget. Dan yang jelas udah ada diffuser depannya, udah ada defogger belakangnya. Terus feel ngemudinya juga enak teman-teman. Enak banget ya. Kita coba, gua coba agak ini ya. Nah, kita juga ada beberapa mode nih Mas Coki. Oh iya, dia ada modenya teman-teman. Jadi ini ada normal. Ada 5. Ada normal, wet, gravel, tarmac, sama mood. Normal itu ya kayak jalanan ibu kota. Kalau mood itu untuk jalanan nggak aspal, tapi dia basah, jadi kayak lumpur. Kalau wet, kita ke wet, coba wet ini di jalan berair atau jalanan agak-agak banjir-banjir tipis lah ya. Terus gravel itu di jalanan kerikil berbatuan yang nggak aspal tapi nggak tanah juga. Jadi lengkap juga nih. Kalau tarmac ini di apa Mbak? Untuk jalan-jalan perbukitan ya. Atau di jalan-jalan perbukitan dia pakai tarmac ya. Oh tapi ini ya teman-teman, ternyata dia belum ada dia nggak ada pedal shiftnya. Tapi walaupun nggak ada pedal shiftnya, sebenarnya sih dengan mode berkendara tadi udah cukup lengkap. Kalian pengen yang model normal atau tarmac ada, mood ada, itu jadi bisa ganti fungsi dari pedal shift lah ya. Dan terus di setirnya, pengaturan setirnya udah tilt steering ya Mbak ya? Udah tilt steering dan udah teleskopik juga teman. Oh iya benar. Udah tilt steering. Jadi memudahkan pengemudi ya Mas Coki. Jadi biar kalian bisa nyetel di mana pasnya kalian mengemudi. Kalau gua tuh lebih nyaman ini ya. Kalau gua tuh lebih nyaman tilt steeringnya tuh yang paling bawah. Terus dia paling mentok ke dalam untuk teleskopiknya. Kayak lebih rileks saja menurut kita, menurut saya. Dan inilah untungnya mobil yang udah ada disematkan teleskopik dan tilt steering, asiknya gitu. Jadi kita coba tes akselerasinya ya. Mau coba mode tarmac gak Mas Coki? Boleh kita ke tarmac ya. Pindahin ya. Tarmac. Ini udah di mode tarmac teman-teman. Gue pengen coba kick down ya. Asik loh teman-teman. Jadi akselerasinya itu benar-benar berasa banget karena ini pakai mesin tuh 1500 cc turbo ya Mbak ya. 1500 cc turbo. Dengan power maksimal di berapa Mbak kalau nggak salah? 160 PS loh ini. Jadi wow, bener ya 160 PS ya. 160 PS power maksimalnya, terus juga torsinya ada di 245 Nm, dilengkapi dengan turbocharge yang emang sistem turbonya itu bagus karena turbonya baru jalan tuh ketika kalian nyentuh di RPM 2000. Artinya kalau kalian misalkan di kecepatan stop and go, ini turbonya tuh nggak akan ada nih. Betul sekali teman-teman. Jadi bisa jadi ini punya punya keuntungan yang luar biasa. Kalau keadaan stop and go nggak boros, kalau kalian pengen tarik akselerasi, ngerasain akselerasinya, itu benar-benar tenaganya bisa maksimal banget. Apalagi punya torsi 245 Nm. Nah Mbak, ngomong-ngomong Mbak, ngomong apa tuh Mas Coki? Untuk Destinator ini kan biasanya namanya, ini kan mobil bener-bener lagi ditunggu-tunggu banget. Ditunggu-tunggu banget sama teman-teman ya kan? Iya, sama
sama semua masyarakat Indonesia lah, sama semua masyarakat Indonesia. Iya, yang kemarin tanya-tanya kok ekspor nggak ada yang nggak ada yang 7 seat gitu kan. Sekarang udah lahir nih, Rere tunggu. Oke, Destinator. Destinator. Nah, kalau teman-teman misalkan yang nonton video ini terus dia kontak Mbak Rere, misalkan pengen proses mobil ini. Di saat ini juga, itu kira-kira promise delivery-nya itu di kapan sih, Mbak? Estimasi sih di Agustus. Serius? Serius. Bulan depan dong? Bulan depan, nggak lama-lama Mas Coki. Artinya nggak perlu inden yang beberapa bulan? Iya, langsung. Pokoknya hari ini SPK kita proses. Karena untuk Juli kan beberapa hari lagi nih ke depan. Agustus sudah boleh pengiriman, dan bisa delivery. Wow, jadi dengan range harga, dan ini harganya fix udah resmi? Fix. Itu tapi Rere mau informasi ya, kalau harga itu nanti di September. Untuk harga yang tadi Rere sebutin itu sampai September aja. Mungkin nanti kalau teman-teman mau coba SPK secepatnya boleh. Masih dapat harga sekarang. Betul. Takutnya keburu naik ya, syukur-syukur kalau turun, tapi nggak mungkin juga kan harga mobil turun. Nggak mungkin. Gitu. Oh, jadi ini harga opening awal. Ya, opening awal sampai September aja. Sampai September aja. Betul, Mas Oki. Bisa lu dapetin mobil nggak nyampe 500 juta, cuma 400 jutaan. Ini dapat yang ultimate, bahkan ultimate yang premium pun masih di bawah 500 juta. Masih di bawah 500. Ini kabinnya luas, teman-teman. Panjangnya itu di 4.680 mm. Ya, beda dikit lah sama Zenix. Tapi serius, ini the real 7-seater. Ini bukan SUV yang leather frame. Misalnya kayak yang di sebelah juga ada yang katanya 7-seater, ternyata baris belakangnya tuh emang biasanya dia lebih sempit. Tapi kalau ini benar-benar the real apa ya? Dibilang low SUV juga bukan. Dia ini kakaknya Expander Cross. Secara dimensi lebih panjang sedikit dari Expander Cross. Terus ya emang nggak lebih panjang dari Pajero, teman-teman. Tapi untuk kursi bagian belakangnya itu benar-benar manusiawi banget. Memanusiakan manusia. Jadi nggak sempit-sempit. Nggak sempit. Biasanya kan karena gini Mbak Rere, biasa itu mobil-mobil yang SUV 7-seater keluarga gitu, biasanya tuh di bagian belakang tuh bener-bener cuman buat anak-anak ya. Anak-anak aja yang ukuran small. Kalau ukuran dewasa betul, kalau ukuran dewasa tuh kan agak susah tuh, agak bener menyiksa banget, legroomnya terutama. Kalau ini tadi kita coba, teman-teman, itu bener-bener luas, nyaman, bener-bener luas. Bahkan kita coba tadi kita praktekkan untuk kursi baris tengah itu sampai mundur. Itu kaki kita masih ada space. Betul, Mas Oki. Serius, teman-teman. Jadi ini kalau harganya segini, kayaknya bungkus aja nggak sih? Harus dibungkus. Buat teman-teman yang lagi bingung, mungkin pengen MPV yang lebih premium, tapi SUV. Tapi punya jiwa SUV banget. Ya ini Mitsubishi Destinator jadi jawabannya. Betul. Dan mumpung ya Mbak Rere ya, karena ini mungkin pemesanan, karena ini awal-awal, jadi pemesanan masih nggak terlalu banyak. Maksudnya antriannya belum terlalu panjang. Jadi harus segera ya Mbak Rere. Segera banget. Kontak Mbak Rere sekali lagi buat kalian yang mau Destinator, bisa promise delivery-nya di bulan depan. Di bulan Agustus. Di Agustus, kalian langsung kontak aja Mbak Rere. Nomor telepon ada di sebelah kanan sini, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Nah Mbak Rere. Ya Mas Coki. Kalau teman-teman misalkan pengen kredit gitu ya. Di Mitsubishi Srikandi Cikupa itu dengan Mbak Rere khususnya. Itu ada program apa aja sih Mbak Rere kalau boleh tahu? Kita ada program di DP ringan. DP ringan. Mulai berapa persen? Selain itu DP ringan, ada bunga 0%. Ada bunga 0% juga? Ada juga, 50-50, kita 50-50 bisa. Wow. Tenor panjang juga bisa. Ada. Syariah juga ada, bisa. Oh, jadi kayaknya Mbak Rere semuanya bisa. Semuanya bisa. Wow, jadi sebenarnya banyak juga program kreditnya Mbak Rere. Program kredit banyak, cuman ini juga Rere mau menginformasikan teman-teman GOC ya. Nah, khusus untuk pengguna Mitsubishi sebelumnya, karena dia kalau mau trade in, kita ada program trade in juga nih Mas Coki. Jadi khusus pengguna Mitsubishi sebelumnya, dia udah punya Mitsubishi, mau upgrade itu kita ada penambahan diskon. Oh, ada diskon tambahan? Iya, ada diskon tambahan. Wah, seru juga dong. Ini kalau ini kan mobil baru, ya boro-boro diskonnya kan Mbak Rere kan. Dan ini khusus untuk teman-teman yang udah pakai Mitsubishi terus mau upgrade. Misalkan teman-teman sekarang pakai Expander atau Expander Cross, mau upgrade ke Destinator,
itu ada tambahan diskon. Ada tambahan diskon. Serius? Serius, khusus pengguna lama ya. Khusus pengguna lama Mitsubishi Loyalis. Ya, betul. Okay. Tapi tidak untuk Mitsubishi pun, kalau misalnya ada customer, teman-teman GOC kalau mau coba trade di mobil lamanya dengan merek berbeda pun bisa. Aku melayani juga, Rere melayani juga Mas Coki. Tapi untuk yang ada tambahan diskonnya itu khusus hanya untuk khusus Loyalis Mitsubishi. Betul, Loyalis. Wah, asik tuh kalian kalau yang mau upgrade. Jadi ada apa namanya? Ada spesialisasi buat kalian yang sebelumnya pakai Mitsubishi juga ya Mbak Rere ya. Betul. Jadi karena ada tambahan diskon di situ. Ya. Jadi segera dia langsung kontak Mbak Rere aja pokoknya. Kadang kan ada customer tanya Rere ya, ada free apa aja nih kalau untuk service. Iya, bonus-bonusnya apa tuh Mbak? Iya, jadi Rere ini perlu menginformasikan. Boleh Mbak Rere, gimana dengan teman-teman GOC membeli unit Destinator ke Rere itu ada free jasa 60.000 km atau per 4 tahun. Oh, free jasa servis selama 4 tahun atau 60.000 km. Betul sekali Mas Coki. Terus ada apa lagi Mbak Rere? Baru itu aja sih ya. Oh, jadi khusus buat teman-teman semua nih yang jadi yang mau beli Destinator itu berhak mendapatkan tadi jasa servis selama 4 tahun atau 60.000 km. Informasi yang sejauh ini sih baru itu Mas Coki. Nah, nanti kalau misalnya ada free apapun itu nanti Rere informasikan langsung ketika ada teman-teman GOC langsung chat ke Rere gitu. Jadi selain itu kan ada bawaan dari mobil ya Mas Coki. Kita ada apa namanya? Kaca film. Betul, kaca film. Karpet blue dulu dapat. Dapat juga. Biasanya nggak dapat talang air. Sama Rere dapat. Dikasih khusus tuh dari Mbak Rere. Dari Rere. Wow, pribadi dong. Wih, dikasih bonus spesial dari Mbak Rere. Jadi kan namanya mobil baru, kalau kepanasan itu kan sayang juga. Rere free body cover juga. Dikasih free body cover? Selain itu. Wow. Ada apa lagi Mbak Rere? Nano coating. Dikasih free nano coating? Aku kasih. Mbak Rere baik banget sih. Iya dong. Jadi buat customer yang langsung teman-teman yang langsung kontak Mbak Rere itu tadi dapat hadiahnya, berarti yang dapat hadiah langsung dari Mbak Rere. Iya betul. Ada talang air, ada body cover, ada nano coating. Wah, itu penting-penting semua. Iya betul. Atau misalkan teman-teman Mbak Rere mau beli Mitsubishi yang line up lainnya selain Destinator, misalkan ada yang pengen Pajero. Boleh, Rere melayani juga nih, ada Pajero, Expander, ada New X, sekarang kan ada New Expander. Ya, New Expander. Sama Ultimate ya Mas Coki, kita yang terbaru. Kita fokusnya di NIK 2025 nih. Ya, NIK 2025 itu kita tersedia di New Expander Ultimate sama New Expander Cross. Nah, jadi Rere nggak membedakan sih Mas Coki, untuk free-nya sama juga Rere kasih. Tetap juga dapat. Walaupun ambil mobil selain Destinator. Iya dong. Wow. Jadi itu buat teman-teman kalau nyari Mitsubishi nggak usah jauh-jauh, langsung kontak Mbak Rere aja di Mitsubishi Srikandi Cikupa. Yang jelas harus sama Mbak Rere. Betul Mas Coki. Alamatnya kita cantumin di link deskripsi teman-teman. Nanti kalian tinggal klik aja, Google Maps akan mengantar kalian ketemu sama Mbak Rere langsung. Gitu ya Mbak Rere ya? Ya benar Mas Coki. Dan Mbak Rere, ini luar biasa banget. Kita udah dikasih cobain test drive-nya. Terus juga udah nyobain mobil ini enak banget Destinator. Betul. Dan sekarang kita coba lagi bijak. Keren banget. Dan Mbak Rere, saya sebelumnya terima kasih banyak juga udah diperbolehkan buat test drive unit Destinatornya. Itu luar biasa banget teman-teman. Sekarang setelah itu kita pengen lanjut tanya nih Mbak. Tadi kan Mbak Rere kan udah jelasin kan banyak program leasing dan lain-lain kan. Nah kebetulan nih program Gias kan lagi berjalan nih. Ya betul. Ada yang spesial nggak sih di event momen Gias ini Mbak Rere? Jadi teman-teman GOC nggak perlu khawatir. Karena kan kebanyakan ada customer tuh yang bagaimana SPK di dealer dengan di Gias, apakah ada bedanya? Sebenarnya nggak sama aja. Jadi kalau teman-teman mau coba SPK di dealer Rere, itu nanti tetap akan Rere bawa program ke Gias. Dan itu ada penambahan voucher aja sih. Voucher aja sebesar 2 juta rupiah. Oh gitu? Iya. Jadi misalkan nih, itu jadi di Gias, khusus di event Gias itu, ada program tambahan voucher 2 juta. Tapi buat teman-teman yang emang nggak ada waktu datang ke Gias, bisa langsung kontak Mbak Rere. Bisa. Terus SPK di saat momen Gias, tapi bisa dapetin program di Gias itu. Bisa banget. Voucher 2 jutanya itu. Voucher 2 juta. Walaupun teman-teman nggak sempat datang ke Gias. Nggak sempat datang di Gias. Wih, jadi enak banget.
kalian kalau nggak punya waktu ke Gias, karena mungkin kendala waktu atau pekerjaan yang lain yang bisa menyebabkan teman-teman nggak bisa datang ke Gias, kalian nggak perlu khawatir dengan Mbak Rere, karena Mbak Rere tetap dapetin, teman-teman dapetin voucher 2 juta tadi ya, yang sebenarnya hanya khusus di Gias. Khusus di Gias. Tapi teman-teman yang nggak datang ke Gias pun bisa. Bisa. Jadi gini Mas Coki, kadang kan ada beberapa customer yang bawa keluarganya ya, karena dia kendala di tiket atau segala macam. Itu kalau SPK di sana, kalau SPK di Rere, itu untuk tiket free dari Rere. Oh gitu? Iya. Dan kalau misalkan teman-teman nih, berarti kalau pengen datang ke Gias, kontak Mbak Rere aja. Betul. Kalian pengen lihat-lihat di sana secara langsung, terus SPK di sana. Tiket Giasnya Mbak Rere yang tanggung. Aku yang tanggung. Wah, seru juga tuh. Pokoknya kalau nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, masuk perlu bayar. tiket untuk Giasnya. Kan ketahuan ya Mas Coki, harga tiket per satu tiket tuh lumayan banget ya. Lumayan. Dapat makan siang juga dari Mbak Rere. Dapat. Ya bisa diatur lah nanti lah. Pokoknya tinggal kontak Mbak Rere aja kalau nyari Mitsubishi, nggak usah jauh-jauh. Kontak Mbak Rere aja di Mitsubishi Sri Kandi Cikupa yang Mbak Rere ya. Dan Mbak Rere satu lagi nih, ini mungkin jadi momok yang mungkin banyak teman-teman galeri otomotif channel tuh jadi ini ya, jadi apa namanya, kendala, jadi agak worry atau jadi kendala. Biasanya teman-teman kalau mau kredit, tapi ada misalkan ada kekurangan data atau data lah sebenarnya pada intinya. Itu Mbak Rere bisa bantu nggak sih Mbak? Nah, 80% ya. Jadi customer datang tuh emang kendala di data. Tapi alhamdulillah sejauh ini datang ke dealer, ketemu Rere, data tuh Rere bantu sampai mobil bisa parkir ke garasi. Gak perlu khawatir, data itu kita bantu dari gitu, Mbak Rere? Iya, betul. Jadi Mbak Rere juga ngebantu sampai segitunya? Betul. Jadi misalkan kalau ada teman-teman ada data yang kurang apa, yang penting mungkin teman-teman harus terbuka aja ke Mbak Rere ya? Harus terbuka, betul. Jadi sebelum proses leasing, terbuka aja, jadi konsultasin aja teman-teman, nggak apa-apa, buka-bukaan aja sama Mbak Rere, sampaikan aja, biar Mbak Rere nanti bisa ngebantu dari A sampai Z-nya Mbak Rere. Lengkap banget loh sama Mbak Rere loh. Test drive-nya ada, gratis, terus promonya juga banyak. Terus juga di event Gias ini lagi tambahan luar biasa, dapat 2 juta walaupun kalian nggak sempat datang ke Gias. Free tiket juga loh Mas Coki. Kalau yang mau datang free tiket juga, free makan siang juga. Dengan catatan SPK di sana. Dengan catatan kalau mau SPK di sana, itu kalian dapetin itu semua. Dan pokoknya sekali lagi gue sampein juga ke teman-teman, nyari Mitsubishi nggak usah kemana-mana, kontak Mbak Rere segera, nomornya di sebelah situ atau kalian bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan Mbak Rere, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah dikasih pinjam unit test drive-nya. Kita udah coba nginfoin ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat Mbak Rere. Amin. Semoga Mbak Rere juga makin sukses. Amin Mas Coki. Makin bisa terus melayani dengan hati ke teman-teman galeri otomotif channel. Ya Mbak Rere ya. Dan sekian teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.